Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai materi pemberdayaan dan distribusi zakat. Sebelum ke pembahasan, kenalan dulu yuk dengan kami. Perkenalkan, nama saya Destri Zulfatul Nikmah dan rekan saya Faridatun Solihah. Kami merupakan mahasiswi di IAIN Ponorogo dengan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Untuk lebih jelasnya simaklah video berikut ini. Berbicara mengenai zakat, kita harus tahu dulu apa sih zakat itu. Nah, secara istilah, zakat adalah suatu kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut bahasa, zakat adalah tumbuh atau suci. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga bisa menjadi instrumen yang paling aktif untuk menyatukan umat Islam untuk saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Selain itu, dengan zakat diharapkan mampu mengangkat derajat fakir dan miskin dan juga membantu memberikan jalan keluar dalam kesulitannya, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menghilangkan sifat kikir, dan mempererat tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Zakat juga diatur dalam undang-undang. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Isinya yaitu, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Agama adalah agama Islam. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama. Istilah pemberdayaan zakat terdiri dari dua variabel, yaitu pemberdayaan dan zakat. Pemberdayaan sendiri artinya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam membangun sumber dayanya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Sehingga pemberdayaan zakat bisa kita artikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan dan mengelola dana zakat yang mereka miliki untuk mendatangkan manfaat. Bentuk pemberdayaan zakat ini bisa berupa penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Proses pemberdayaan zakat ini tentunya melibatkan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam suatu kelompok, baik formal maupun non-formal. Nah, tahapan pemberdayaan ini dapat diukur dari 4 hal, yaitu bagaimana keikutsertaan masyarakat dimulai dari diskusi dalam menganalisis masalah. Yang kedua, merancang program. Yang ketiga, melaksanakan program yang telah dirancang. Dan yang keempat, evaluasi terhadap kinerja secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai distribusi zakat. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faridatun Solihah. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan distribusi zakat. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal
25 dan pasal 26 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Tapi pengertian umum, distribusi zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tujuan organisasi itu berjalan dengan efektif. Nah, di sini pendistribusian dan penyaluran zakat itu bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri, ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya, seperti halnya di Basnas ataupun las yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Sarana distribusi zakat itu berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga yaitu amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima ruqab, yang keenam adalah ghorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Di sini ada dua pola atau metode dalam pendistribusian. Yang pertama yaitu pola pendistribusian produktif atau bisa juga dimaksud pola pendistribusian atau penyaluran dana zakat kepada mustahik, dana yang bergulir oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha bisnis. Yang kedua yaitu pendistribusian secara lokal. Yang dimaksud adalah bahwa para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sehingga yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Pemanfaatan pendistribusian dalam lembaga zakat di sini disebutkan ada 4. Yang pertama bersifat konsumtif tradisional, yang artinya proses di mana zakat itu dibagikan secara langsung. Yang kedua yaitu bersifat kreatif konsumtif, yang artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bersifat produktif tradisional, artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah, seperti halnya sapi, kambing, becak, dan lain-lain yang memberikan kemanfaatan sendiri. Yang keempat yaitu bersifat produktif kreatif, artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial atau modal usaha kecil-kecilan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi kali ini menjadikan kemanfaatan untuk kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.